Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apakah Bapak Ibu tahu kalau makanan bisa menjadi obat yang sangat manjur, bahkan bisa mengobati penyakit apapun? Sulit dipercaya ya, tapi apakah Bapak Ibu pernah perhatikan kalau kulit kita luka dan berdarah, kemudian Bapak Ibu memberinya obat antibiotik. Setelah beberapa hari, lukanya mulai kering, menutup, dan dalam 1-2 minggu sudah mulus lagi kulitnya. Ini dinamakan regenerasi sel. Ini membuktikan bahwa tubuh kita mampu untuk menyembuhkan dirinya sendiri, asalkan disediakan bahan baku yang dibutuhkan berupa vitamin, mineral, dan lain-lain yang diambil dari makanan yang kita makan. Sedangkan obat hanya berfungsi untuk mencegah infeksi, tidak kurang dan tidak lebih. Kenyataan ini cukup mengejutkan ya. Selama ini Bapak Ibu mengira obat yang menyembuhkan penyakit, padahal tidak. Tubuh Bapak Ibu sendirilah yang mengobati, sedangkan obat hanya berfungsi untuk mencegah infeksi, mencegah peradangan, meredakan nyeri, dan meredakan gejala lainnya. Tidak kurang dan tidak lebih. Inilah yang menjadi dasar dari program food medication, bahwa makanan adalah obat. Dan kombinasi pemilihan makanan yang tepat sangat powerful untuk mempercepat pengobatan yang sedang Bapak Ibu jalani. Dalam seri kedua ini kita akan belajar bagaimana caranya mengkombinasikan unsur-unsur seperti karbohidrat, sayuran, protein, dan buah. Dan waktu yang tepat untuk konsumsi makanan tersebut. Simak sampai selesai ya. Dalam proses mencerna makanan, tubuh kita memerlukan yang namanya enzim. Sistem pencernaan kita mempunyai banyak enzim yang tersebar di beberapa titik. Sebagai contoh, enzim amilase terletak di mulut. Tugasnya mengubah zat tepung menjadi gula. Enzim amilase ini bisa bekerja maksimal jika kita mengunyah makanan secukupnya. Lalu ada enzim pepsin, letaknya di lambung. Tugasnya untuk mencerna protein. Selain itu di lambung juga ada yang namanya asam lambung. Tugasnya membunuh bakteri yang terdapat dalam makanan. Dan seluruh makanan harus kontak dengan yang namanya asam lambung ini supaya berfungsi efektif. Itulah mengapa kita tidak boleh makan kekenyangan, karena menyebabkan asam lambung. Tidak bisa kontak dengan semua makanan, dan banyak bakteri penyebab penyakit yang lolos dari asam lambung. Selanjutnya ada enzim tripsin, sama fungsinya untuk mencerna protein, hanya saja posisinya di usus halus. Selanjutnya enzim lipase, berfungsi untuk mencerna lemak, letaknya di pankreas. Dan masih banyak enzim lainnya yang Masya Allah bekerja secara otomatis begitu Bapak Ibu memasukkan makanan ke dalam tubuh Bapak Ibu. Ada sekitar 5.000 jenis enzim dalam tubuh kita yang menghasilkan sekitar 25.000 reaksi yang berbeda. Fantastis sekali, tapi sayangnya enzim ini terbatas jumlahnya dan bisa habis kalau tidak diperbarui stoknya. Mengapa saya membahas enzim? Karena disinilah kunci kesehatan Bapak Ibu. Karena kalau sampai enzim ini habis, maka apa yang terjadi? Ya, Bapak Ibu akan jatuh sakit. Terus bagaimana caranya supaya enzim tidak habis? Salah satu caranya adalah dengan menjalankan food combining dengan sempurna. Food combining ini sederhana sekali, hanya ada beberapa jenis kombinasi dari karbohidrat, sayuran, buah, dan protein. Secara garis besar ada dua jenis kombinasi, yaitu yang ideal dan tidak ideal. Yang ideal maksudnya yang baik, yang tidak ideal maksudnya yang kurang baik. Kombinasi yang ideal, yang pertama adalah buah-buahan ini sebenarnya nggak perlu dikombinasi. Dia harus dimakan eksklusif waktu perutnya kosong. Biasanya sih buat sarapan di pagi hari. Lalu ada kombinasi ideal lainnya, yaitu kombinasi karbohidrat dan sayuran. Kombinasi ini disebut juga menu karbo, ideal karena mudah dicerna tubuh. Jangan lupa unsur sayur, porsinya harus lebih banyak ya, supaya tidak terjadi lonjakan gula darah. Lalu ada kombinasi karbohidrat, sayuran, plus protein nabati. Kombinasi ini pembagian sayurnya lebih dominan, kira-kira setengah piring. Karbohidrat seperempat piring dan sisanya seperempat piring protein nabati. Lalu ada kombinasi sayuran plus protein hewani. Kombinasi ini disebut menu protein. Kombinasi ini saling melengkapi satu sama lain. Sayurannya lebih baik kalau mentah atau segar, karena sayuran segar akan membantu pencernaan protein hewani.
Jangan lupa unsur sayurannya juga harus lebih banyak, sekitar 90%. Dan baru 10%-nya protein hewani, jangan dibalik. Selain kombinasi ideal, ada juga kombinasi yang tidak ideal. Yang ini kurang baik, yaitu kombinasi antara karbohidrat dan protein hewani. Kombinasi ini bisa menghasilkan racun dalam tubuh kita karena aktivitas enzim yang mencerna keduanya memiliki perbedaan. Protein hewani merangsang lambung mengeluarkan asam lambung. Di sisi lain, enzim yang bertugas mencerna karbohidrat, yaitu enzim amilase, tidak bisa bekerja optimal dalam kondisi yang terlalu asam. pH yang tidak cocok ini menimbulkan hambatan dalam mencerna. Waktu cerna yang biasanya hanya perlu waktu sampai 1-4 jam, bisa molor menjadi 8 jam atau lebih. Akibatnya, makanan bisa membusuk dan menimbulkan toksin. Kombinasi ideal di atas bisa Bapak Ibu masukkan pada menu makan siang atau makan malam. Karena untuk waktu sarapan, menu yang paling baik adalah buah eksklusif. Khusus masalah buah ini nanti saya akan jabarkan lebih detail pada bagian ketiga, yaitu tentang menu makan yang sehat. Kembali masalah kombinasi makanan, bagaimana cara makannya? Apakah boleh untuk menu sarapan? Ternyata tidak boleh, alasannya karena bertentangan dengan irama sirkadian. Jadi apa sih irama sirkadian ini? Irama sirkadian adalah siklus tubuh yang berlangsung selama 24 jam secara simultan. Siklus ini terbagi dalam 3 fase, yaitu fase cerna, fase serap, dan fase buang. Apabila salah satu fase mengalami gangguan, maka bisa mengganggu fase lainnya. Fase cerna, yaitu dimulai dari jam 12 siang sampai jam 8 malam. Rentang waktu ini adalah saat terbaik untuk mengkonsumsi makanan padat, karena di jam inilah semua organ cerna siap menerima makanan yang masuk ke dalam tubuh, dan sebagian besar energi dialokasikan untuk mencerna. Ya, selanjutnya adalah fase serap, ya, yang dimulai dari jam 8 malam sampai jam 4 pagi. Fase ini adalah waktu yang untuk tubuh berkonsentrasi menyerap zat-zat makanan yang telah dicerna. Proses serap ternyata memerlukan energi yang sangat besar, makanya Allah merancangnya bersamaan dengan waktu istirahat kita. Makan di atas jam 8 malam dan tidur larut malam bisa mengganggu fase ini. Selanjutnya adalah fase buang yang dimulai dari jam 4 pagi sampai jam 12 siang. Di rentang waktu ini, tubuh mengalokasikan sebagian besar energinya untuk membuang sisa metabolisme dalam bentuk feses, keringat, maupun urin. Jadi mengerti kan mengapa Bapak Ibu bangun tidur terus pengen kencing dan pengen BAB? Ternyata inilah alasannya. Oh iya, dalam fase ini pencernaan jangan diganggu dulu ya. Kasarnya jangan makan dulu makanan yang berat seperti nasi, protein, dan lain-lain. Kalau Bapak Ibu merasa lapar, makanan yang boleh dikonsumsi adalah buah saja. Karena buah mengandung fruktosa, yaitu energi instan yang bisa langsung digunakan tanpa membebani organ pencernaan kita. Oke, materi kedua ini cukup berat ya, tapi saya yakin Bapak Ibu bisa mengerti. Kalau belum paham, bisa diulangi lagi videonya dan disimak sampai paham. Oke, setelah mengerti kombinasi makanan sehat dan irama sirkadian, tinggal bagaimana Bapak Ibu membuat menu makanan sehari-hari yang bisa dilaksanakan untuk membantu pengobatan Bapak Ibu. Nantikan video saya selanjutnya mengenai menu makanan sehat sehari-hari dalam video saya, Food Medication Part 3. Oke, jangan sampai ketinggalan. Oh iya, buat Bapak Ibu yang mau konsultasi masalah kesehatan bisa menghubungi langsung ke nomor HP Abah atau ke nomor saya. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.